Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi ceramah saya mengenai keutamaan istighfar. Apa sih istighfar itu? Istighfar adalah salah satu zikir yang sangat ajaib di antara sekian banyak zikir-zikir yang istimewa dalam Islam. Bahkan, kalau kita baca sejarah, Allah selalu mengganti suatu ujian atau musibah dengan kebaikan itu karena istighfar. Ketika Nabi Adam beristighfar, maka Allah mempertemukan beliau dengan istrinya yang sudah berpisah sekian puluh tahun. Ketika Nabi Yunus beristighfar, maka Allah menyelamatkannya dari perut ikan sehingga kembali bisa berdakwah di muka bumi ini. Ketika Nabi Musa beristighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepadanya rezeki di daerah Madian dan menurunkan kepada beliau banyak kebaikan-kebaikan. Ketika Nabi Muhammad SAW beristighfar, Allah memberikan kepada beliau kemenangan-kemenangan dakwah. Makanya dalam Al-Quran ia mengatakan Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan beristighfarlah maka Allah akan berikan kemenangan itu berlipat ganda. Kemenangan itu beruntun, bukan hanya satu kemenangan. Makanya membahas tentang istighfar ini artinya kita membahas tentang kunci kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Di dalam surah Nuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa keistimewaan dari istighfar yang sifatnya urusan dunia, karena Islam itu selalu berdampak dunia dan akhirat. Bukan hanya akhirat, jadi kalau kita ngomong amal soleh dalam Islam, kita bukan cuma ngomongin tentang pahala akhirat, bukan cuma ngomongin tentang surga dan neraka, bukan cuma ngomongin tentang kehidupan setelah mati, tapi kita juga ngomongin kehidupan kita di dunia, karena semua amal soleh itu berdampak di dunia dan di akhirat. Hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Di surat Nuh ayat 10, Allah menjelaskan keutamaan dari istighfar. Kata Allah, Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mintalah ampun kepada Rabb kalian dengan istighfar, karena Allah itu Maha Pengampun. Ghafaro yang artinya Allah itu gak pernah ngitung tuh dosa kita. Kalau kita sudah istighfar, mau sebanyak buih di lautan, banyak bintang di langit, mau sampai memenuhi langit dan bumi, kalau kita istighfar sekali aja dengan tulus dan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua dosa kita sekaligus. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku gak peduli berapa banyak dosa dia. Itu namanya ghafar atau afa. Juga berarti kalau kita melakukan dosa lalu kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni. Besok kita ulangi lagi dan minta ampun lagi, Allah ampuni lagi, dan seterusnya. Jangan berputus asa meminta ampun kepada Allah, karena Allah juga gak akan pernah berputus asa mengampuni kita. Yang penting kita jangan mempermainkan Allah. Gimana sih mempermainkan Allah? Mempermainkan Allah itu berarti kita beristighfar tapi kita gak serius pengen ninggalin dosa. Kalau kita beristighfar dan nyesel dengan dosa itu, kita serius pengen ninggalin dosa itu di kemudian hari, tapi ternyata kita lemah, lalu melakukan lagi istighfar lagi, melakukan lagi istighfar lagi, tapi selalu menyesal, selalu tulus, selalu pengen berubah, maka Allah mengetahui isi hati hambanya. Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita, karena Allah Ghafar yang berkali-kali berbuat dosa, berkali-kali kita minta ampun, berkali-kali Allah ampuni itu. Ini merupakan salah satu keutamaan dari istighfar. Nah, yang kedua, keistimewaan dari istighfar terutama dalam urusan kehidupan kita di dunia. Kata Allah, Allah akan mengirimkan air hujan dari langit kepada kalian. Air hujan yang mengucur deras. Apa maksudnya? Kalau kita ngerasa kekeringan, kita merasa kemarau panjang, cara meminta hujan kepada Allah itu adalah dengan cara beristighfar. Kalau kita coba tafsirkan kalimat ini dalam makna yang lebih luas, ini juga berarti tentang masalah rezeki. Jadi, siapapun yang merasa kekeringan sumber rezekinya, usahanya nggak maju-maju, atau pekerjaannya nggak semakin baik, karirnya nggak naik-naik, maka banyak-banyak istighfar, sehingga Allah akan mengutus rezeki kepada kita. Allah yang akan mengirimkan rezeki kepada kita. Bukan kita yang mengejar rezeki, tapi rezeki yang mengejar kita. Jadi orang yang rajin beristighfar, rezeki akan mengejar, rezeki akan mendatangi kita, bukan kita yang mendatangi rezeki. Karena kalimat ayatnya yursilis sama alaikum midrara, akan dikirimkan oleh Allah hujan dari langit
kepada kalian secara deras, mengucur deras. Jadi rezeki itu datang kepada kita tuh mengucur deras seperti air hujan. Kebayang nggak sih jumlah air hujan? Bukan setetes 2 tetes, bahkan sampai kadang-kadang saking derasnya dan nggak tertampung, banjir di mana-mana. Seperti itulah rezeki yang akan datang kepada orang yang rajin beristighfar. Bukan dicari, tapi dia yang mencari. Terus wayum didukum bi amwali. Kalau Allah itu akan menjulurkan, memberikan. Allah akan menjadikan harta kalian itu turun menurun. Kalau bahasa kitab wayum didukum bi amwali, Allah akan berikan kepada kalian harta, tapi bukan menggunakan bahasa wayurzukum, tapi wayum didukum. Allah akan memberikan harta yang bisa bermanfaat dalam waktu yang lama, waktu yang panjang. Artinya kayak 7 turunan. Kalau bahasa yang sering kita dengar ya. Ternyata orang yang beristighfar hartanya akan bermanfaat sampai 7 turunan, sampai anak-anak cucunya. Dan dia akan menikmati harta itu dalam waktu yang lama. Dan ada juga orang yang dikasih harta sebentar, kemudian dia akan lapar dalam waktu yang lama. Tapi orang yang rajin beristighfar nggak kayak gitu. Allah yang akan menghantarkan, atau juga bisa ditafsirkan kalau kata ulama yumdidukum itu Allah sendiri dengan tangannya mengantarkan harta itu ke rumah dia. Kemudian wabanin waja'alakum jannat waja'alakum haroh, Allah akan memberikan keturunan. Itu juga bisa buat orang yang masih sendiri, karena ngomong keturunan juga berarti ngomongin pasangan, satu paket. Yang masih nggak ketahuan di mana jodohnya, atau yang selalu melihat orang-orang lain akad, selalu hadir di acara temannya yang wedding, tapi dia nggak pernah bikin acara sendiri. Atau yang udah nikah tapi belum diberikan karunia anak, atau yang sudah beranak tapi masih kurang, masih ingin menambah lagi anaknya supaya rumah tangganya seru. Rahasianya adalah istighfar. Banyak-banyak istighfar, dan Allah punya cara sendiri untuk memberikan apa yang Allah janjikan. Yang penting kita nggak boleh ragu kepada Allah. Kemudian Allah berikan kepada kalian kebun-kebun, dan Allah berikan kepada kalian sungai-sungai yang mengalir. Maksudnya apa sih? Maksudnya kehidupan yang layak, karena kebun dan sungai ini dalam konteks ayat ketika dia turun di zaman dulu, itu artinya kelayakan hidup. Punya rumah yang nyaman, punya lingkungan yang nyaman, punya keluarga yang nyaman, yang bahagia, punya harta yang terus mengalir, punya pekerjaan yang baik, punya kehidupan yang sempurna. Dan semua orang yang akan merasa iri pada dia, ternyata rahasianya cuma satu dari semua kebaikan di dunia ini, yaitu istighfar. Makanya Allah mengatakan faqultus taghfiru rabbakum. Ada juga ulama yang mengatakan arti yuris silis sama alaikum midrara. Allah berikan kepada kalian air hujan secara mengucur deras. Artinya Allah akan berikan kepada kalian jalan keluar dari solusi ketika kalian mengalami satu masalah. Makanya Nabi dalam sebuah hadis pernah bersabda, siapa yang memperbanyak istighfar dan mendawamkannya, maka Allah akan menjadikan dalam setiap kesempatan hidupnya jalan keluar. Dari setiap kegundahan hatinya, kesenangan atau kebahagiaan, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Yuk kita jadikan siang dan malam kita penuh dengan zikir Astaghfirullahalazim atau La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbirfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Istighfar untuk kita dan istighfar untuk kedua orang tua kita. Barakallahu fikum. Baiklah, ini saja dari saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.